Pemirsa, peluang Anies Baswedan untuk bisa berlayar di Pilkada Jakarta semakin kecil setelah ada skema Koalisi Indonesia Maju Plus Plus. PKS, Nasdem, dan PKB yang mengusung Anies Baswedan dikabarkan akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Jalan terjal menuju kursi Jakarta 1 semakin berat dirasakan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Bahkan Anies dinilai memiliki peluang kecil untuk bisa maju di Pilgub Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera yang sudah mengusungnya berpasangan dengan Sohibul Iman memberi sinyal akan melepaskan Anies dengan alasan Anies tidak bisa mencari koalisi partai untuk PKS sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Selain itu, PKS juga disinyalir tergoda dengan rayuan Partai Gerindra untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Dikabarkan, PKS ditawari kursi calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Tak hanya PKS, Nasdem dan PKB juga diajak untuk bergabung di Koalisi Indonesia Maju. Peluang Anies bisa berlayar atau tidak di Pilgub Jakarta, saya mengatakan berat. Situasi saat ini, dinamika politik yang begitu cepat di daerah khusus Jakarta, ini Anies kelihatannya kehilangan momentum untuk bisa berlayar. Kenapa? Kita tahu ada skema atau ada ide, ada gagasan membuat Kim Plus. Artinya Kim kita tahu ada Partai Golkar, ada Gerindra, ada PAN, ada Demokrat, PSI dan lain-lain. Lalu bergabung dengan plus. Plusnya mana? Ya plus adalah partai yang kalah di Pilpres seperti PKB, Nasdem, dan PKS. Nah, PKB kelihatannya akan masuk ke Kim. Nasdem juga akan join dengan Kim. Begitu juga PKS. Di tengah gonjang-ganjing PKS melepaskan Anies Baswedan, PDI Perjuangan dikabarkan akan mengusung Anies Baswedan berlayar di Pilgub Jakarta. Meski begitu, parpol yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri tersebut membutuhkan mitra koalisi partai agar dapat meloloskan Anies berlayar di Pilkada Jakarta. Lalu partai manakah yang akan bergabung dengan PDI Perjuangan jika PKS, Nasdem, dan PKB bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju? Tim TV One mengabarkan. Untuk membahas apakah Anies Baswedan berhasil mendapatkan tiket untuk Pilkada Jakarta, sudah bergabung bersama kami pengamat politik Henry Satrio dan juga Wasekjen PKB Saiful Huda. Selamat sore Mas Hensat dan juga Mas Saiful. Selamat sore Windy. Ustaz Saiful, selamat sore. Wah, Ustaz Huda nih. Ya, selamat sore Bapak-Bapak. Pertama saya ingin tanyakan kedengaran suaranya. Iya. Saya ingin tanyakan ke Mas Saiful terlebih dahulu. Waketum PKB Jazilul Fawait menyatakan sebelumnya usulan untuk dukung Anies di Pilkada Jakarta ini tak berjalan mulus. Ini Mas Saiful, sebenarnya apa yang menjadi penghambat antara PKB dan Anies Baswedan? Karena sampai saat ini nasib Anies di Pilgub Jakarta belum ada titik terang. Mas Saiful. Mas Saiful. Ya, baik. Sambil kita memperbaiki komunikasi kita dengan Mas Saiful, yang pertama kita ingin tanyakan kepada Mas Hensat. Mas Hensat, ini dari pengamatan Anda, melihat perkembangan terkini nasib Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, apakah ini ada kemungkinan partai politik yang dikabarkan akan mengusung Anies memang serius untuk mendukung Anies? Mas Hensat. Ya, sampai hari ini kan belum ada ya. Sampai hari ini Mas Anies menurut saya tinggal mengharapkan koalisi terjadi antara PDI Perjuangan dan PKB. Tapi apakah kemudian bila koalisi PDI Perjuangan dan PKB yang sudah terjadi, misalnya baru saja tadi kita dengarkan Ibu Mega mengumumkan Abdul Wahid ya di Riau. Itu kan maju juga bersama PKB itu. Apakah itu akan terjadi juga di Jakarta? Nah, ini masih jadi pertanyaan besar, Windy, karena kalau memang PDI Perjuangan bersama PKB, sangat mungkin PDI Perjuangan tidak akan mendorong Anies Baswedan, tapi mungkin mendorong kadernya PDI Perjuangan untuk maju di Jakarta, karena
PDI Perjuangan kursinya lebih banyak dari PKB. PDI Perjuangan 15, PKB 10. Tapi itu pun membutuhkan keberanian ekstra dari PKB untuk bisa dan mau berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Jakarta. Karena kan tentu saja secara kasat mata kita bisa melihat sedang ada cobaan juga yang melanda PKB ya, yang partainya sedang disorot secara dekat oleh beberapa pengurus PBNU yang dekat dengan pemerintahan gitu. Jadi artinya kalau kemudian PKB nekat gitu ya karena keberaniannya Gus Muhaimin Iskandar bekerja sama dengan PDI Perjuangan di Jakarta, ya mungkin cobaan demi cobaan akan datang lagi tuh ke PKB. Jadi kalau hitungan politik per hari ini Anies Baswedan mustahil bisa maju kembali di Jakarta. Karena satu, Anies Baswedan bukan kader partai, kemudian yang kedua tidak ada yang bisa maju sendirian di Jakarta. Tadi sebelum acara Jarod Saiful Hidayat sudah mengatakan di Sumatera Utara Edi Rahmayadi aman karena dia jadi kader PDI Perjuangan, lantas kemudian bisa dicalonkan oleh PDI Perjuangan sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Tapi untuk di Jakarta, case-nya berbeda. Nah, setelah PKS yang mundur, PKB juga mulai mengirim sinyal jika pencalonan Anies juga tidak akan berjalan mulus. Ini menurut Anda, apa sebenarnya alasan yang membuat PKB ini mulai goyah, Mas Hensat? Kalau menurut saya, saat ini kan era demokrasi siasat ya, Windy, yang menjurus jahat ya, dan akhirnya bisa jadi sesat, sehingga memang membuat demokrasi di Indonesia tidak hebat gitu ya. Sehingga kalau kemudian hal ini terjadi, menurut saya sangat bisa dimengerti dan wajar gitu. Kenapa demikian? Yang pertama, sejak awal saya mengatakan bahwa bahkan di TV One berkali-kali saya tidak menemukan alasan buat rezim untuk mempersilahkan kartu Anies Baswedan di Jakarta itu hidup lagi. Karena tentunya ada pertimbangan di 2029, Mas Anies akan menjadi lawan yang serius bagi Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Oleh karena itu untuk apa kemudian kartunya dihidupkan kembali? Hanya saja Windy yang harus digarisbawahi, kalaupun ya Anies Baswedan gagal maju, Pilkada Jakarta kan bukan tentang Anies Baswedan gitu. Pilkada Jakarta ini tentang warga Jakarta. Sehingga kalaupun Anies Baswedan tidak bisa maju, tidak bisa diterima akal sehat, ada kong kali kong, demokrasi siasat yang menjurus jahat tadi, menghadirkan kota kosong di Jakarta karena hanya satu pasang calon, Windy. Satu pasang calon dan kota kosong itu hanya bisa terjadi kalau calonnya sangat kuat, elektabilitasnya 60%, 70%, sehingga calon lain tuh gak ada yang berani melawan si calon ini. Karena menurutnya perhitungan politiknya mustahil oleh elektabilitasnya sudah 70%. Tapi kalau kemudian Ridwan Kamil menurut Kompas, elektabilitas masih 18%. Kemudian mau ada skenario kota kosong yang gak gitu juga di Jakarta itu gitu. Sehingga menurut saya ini pekerjaan rumah untuk Kang Emil di Jakarta. Jadi kalau kemudian mau menjadi calon tunggal di Jakarta lawannya hanya kota kosong, pekerjaan rumahnya besar. Kang Emil harus bisa meningkatkan elektabilitas di atas 60%. Sehingga apa? Jadi masuk akal demokrasinya. Demokrasi yang benar-benar demokrasi, karena warga Jakarta tidak pernah kehabisan pemimpin gitu. Kalau kemudian dipaksakan satu pasang calon lawan kota kosong, ya nggak juga sih satu pasang calon ini elektabilitasnya cuma 18% gitu. Karena lebih baik akhirnya ya partai-partai politik lain cobalah untuk mengusung calon lain. Makanya saya mengusulkan dalam aturan pilkada, selain ada batas bawah minimal 20%, harusnya ada batas atas misalnya 40 atau 45%. Jadi si koalisi partai politik ini begitu 45% sudah dia tidak bisa menerima dukungan dari partai politik lain. Si partai politik lain harus membentuk koalisi sendiri sehingga memastikan tidak ada kota kosong dalam demokrasi di Indonesia. Bila kemudian daerah-daerah atau provinsi-provinsi strategis dan besar yang ada di Indonesia lebih banyak menghadirkan kota kosong karena ada playing god dari para elit-elit parpol, seolah-olah menjadi Tuhan yang kemudian memutuskan siapa yang bisa maju dan siapa yang tidak bisa maju, kemudian dipaksakan untuk menghadirkan kota kosong, menurut saya
itu demokrasi siasat, sesat dan jahat, Windy. Oh. Itu tidak boleh terjadi gitu. Jadi lagi-lagi saya katakan Pilkada Jakarta bukan tentang Anies Baswedan. Kalau kemudian takut kalah dari Anies Baswedan, kemudian Anies Baswedannya dia dibuat tidak bisa maju, ya itu urusan lain. Tapi kalau kemudian menghadirkan kota kosong melawan elektabilitas hanya 18%, menurut saya itu tidak tepat. Ya, dan tentunya ini juga menarik untuk dibahas kembali, Mas Hensat. Namun kita akan bahas lebih lanjut selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami, pemirsa.